Ini kalau di sana dikejar-kejar polisi. Seperti itu. Ya tadi ditambahkan dari Ustaz Haji Imron, yaitu lebih ditekankan. Kan sudah menjadi istilah, kita bahas itu aja. Gitu loh. Jika melebar ya soalnya jangan hanya haji furoda, karena itu harus punya visa, ya kan? Berangkat ke Mekah harus punya apa? Visa. Visa itu bermacam-macam. Ada visa umroh, ada visa haji. Di sana seperti ini. Dan selama kita belum bisa membedakan di antara macam-macam haji itu, jangan lupakan dulu. Sebab nanti akan terjadi apa? Tidak jelas. Jadi sebelum paham kita menghukumi, tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih ya. Membahas haji furoda, kita memakai undang-undang yang resmi telah diterbitkan oleh Kemenak nomor 8 tahun berapa ini. Sah dan legal dan tidak terkena hukum haram. Sah dan legal dan tidak terkena hukum haram. Untuk tafsilan yang kedua, kami juga menafsir dari kejadian furoda ini karena berkembang itu sah, legal dan dihukumi haram. Dan tafsiran yang ketiga adalah tetap sah tapi tidak legal dan haram. Karena nanti tetap di model furoda, karena ini banyak permainan dari travel itu ya. Nanti walaupun sudah dapat undangan tapi tetap tidak menafikan tadi yang ketiga sah, karena saya menganggap orang dapat undangan furoda, haji furoda dari, karena yang bisa menerapkan tetap dari kerajaan itu sudah istitoah, sudah semuanya sudah istitoah. Cuma nanti ada yang ketiga tadi yang benar-benar tidak kena hukum haram dan tidak atau ilegal. Mohon dijelaskan ya, dari penjelasan 3 opsi tafsir ini. Yang pertama itu sah, legal dan tidak haram, itu gambarannya. Gambaran yang sah, legal dan tidak haram ini haji yang sesuai dengan ditetapkan Kemenak, yaitu sesuai dengan peraturan tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam prakteknya dia itu memang mendapat undangan terus dan ada laporan resmi kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenak, penyelenggara ibadah haji khusus ya, monitor itu saya menganggap sah dan ilegal dan tidak haram. Yang kedua yaitu opsi tafsir sah, legal tapi haram. Ini yang kedua, ini kasus yang mirip kejadian kemarin. Jadi dia itu dapat undangan haji dari sana, terus tidak melaporkan kepada pemerintah Indonesia. Ini kami masukkan sah, ilegal, legal dan haram. Sah, legal, karena yang bisa mengeluarkan visa haji furoda kan cuma pemerintah Arab Saudi. Cuma ada kehukuman haram ini karena dia tidak sesuai aturan pemerintah, harus monitoring atau lapor kepada pihak pemerintah. Travel ini yang cenderung bermain adalah travel, tidak transparan kepada pihak pemerintah yang membuat undang-undang. Yang haram ini jamaahnya apa travelnya? Dua-duanya melanggar pemerintah. Tidak bisa kita menafsir bahwa travel itu melanggar pemerintah terus jamaahnya juga tidak. Karena mau tidak mau ketika dia menyetujui itu, berarti dia sudah tahu ini nanti prakteknya dilewatkan seperti ini. Digambarkan semuanya ini tetap atas itu ya, saling mengerti tentang keadaan. Ya, kan desakan untuk segera berhaji itu kan ada tetap dari jamaah. Dia sudah tahu ini nanti paspornya tidak Indonesia, paspornya dilewatkan dari Malaysia atau Singapura seperti itu. Yang ketiga sah, tidak legal dan haram. Ya ini praktek yang seperti yang contoh yang mudah yang inilah tadi turis, orang seperti orang turis itu dia tetap sah ya, dia tetap
tetap sah. Karena dia itu megang paspor dari karena furodnya masih tetap megang paspor di sana. Cuman dia itu dianggap ilegal karena tadi tidak melewati prosedur tidak melewati prosedur pemerintah Indonesia, dan dia terkena hukum haram karena dia itu juga berhubungan dengan ini, tetap ada urusan melanggar dari aturan pemerintah. Jadi termasuk ketika bawa paspor sama sekali mungkin saja bisa terjadi. Karena apa? Karena pernah saya karena ada kasus kemarin di Kudus, salah satu alumni dari Pondok Al-Anwar juga ditawari seperti ini, Haji Furoda. Cuma dari teman yang di KPIH Arwaniah Kudus juga bercerita nanti prakteknya seperti apa. Praktek yang pernah ada, karena itu nanti masuk tempat wukuf di Arafah itu harus ada pemeriksaan bulan. Nanti dia dimasukkan misalkan di truk hewan kan bisa di awal hewan seperti itu. Nah, masuk ke Mekah nanti juga seperti itu, praktek pengiriman makanan lah atau hewan seperti itu. Ya, terima kasih. Ini biar nanti pembahasannya ini muaranya sama. Ini kami tanyakan kepada Darul Tauhid. Ini sahnya itu mau rumah atau bukan nggih? Bukan mutlak. Nggih, berarti sah dan tidak haram nggih. Dari ahad 3 juga sama nggih. Sah tidak haram. Kami simpulkan sementara ada 3 jawaban yang masuk. Yang pertama dari Darul Tauhid, Haji Furoda dengan macam-macamnya itu dihukumi sah dan tidak haram. Silahkan takdirnya ditampilkan di ibarat lewat HP masing-masing. Dari jawaban dari ahad 3 mengatakan juga sama, sah dan tidak haram selama memenuhi kaidah syarat dan rukunnya. Yang ketiga dari Mudaris Kudus mengatakan tafsir. Yang pertama sah, legal dan tidak haram. Itu kalau dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kemenak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kemudian tafsir yang kedua itu mengatakan sah, legal tapi haram. Itu ketika melalui prosedur tetapi tidak ada yang dilewatkan, itu seperti tidak lapor dalam monitoringnya Kemenak, mendapatkan undangan tapi dia tidak melapor dalam monitoring dengan Kemenak travelnya, dia berjalan sendiri. Terus yang ketiga, dia itu hukumnya sah, tidak legal dan haram. Itu kalau dia itu hajinya saja tetapi tidak melewati semua prosedur yang diharuskan dalam sistem haji di Indonesia. Ini dari 3 ini masing-masing dari mujawib, mohon takdirnya disertakan di layar, dan kami persilakan mungkin ada jawaban yang beda. Membaca rukun Islam yang kelima itu simpel. Lamun kuwasa niku ada kalanya perjalanan atau visi. Lah kalau kita contoh seperti orang-orang dahulu, lewat pintu depan terus sampai Mekah, itu bagaimana? Seperti orang dahulu. Kalau kita mengatakan itu kan kuwasa perjalanan itu jalannya 2, bisa halal, bisa haram. Kalau haram itu mengambil hak orang lain, atau menipu, atau dengan gosok. Itu contoh, itu simpel. Lamun kuwasa, lah kuwasa niku ada 2 cara, halal dan haram. Lah kalau kita contoh yang halal, walaupun tidak tercatat dengan Kemenak seperti orang-orang dahulu, lewat pintu depan sudah sampai di pintu Ka'bah. Itu bagaimana? Kalau kita mengatakan itu tidak sah, berarti orang dulu tidak sah. Itu ada kasus. Itu contoh loh. Ngapunten dari itu contoh dari JPK ini.
fa khamsa al-bulugu wal aqlu wal huriyah wal istita'ah wa man lazimahu fardul haji lazimahu fardul umrah wa man arada dukhula Makkah li ziyaratin aw tijaratin walam yakun khatoban lazim. Ini sudah jelas. Apabila ada orang yang ingin masuk Mekah tujuan untuk ziarah atau dagangan, maka diwajibkan ihram dan kemudian dia tahalul dengan amal-amalan umrah atau haji. Ini tidak niat haji, apalagi ini jelas-jelas niat haji, maka haji tersebut sah hukumnya. Dan untuk masalah yang tidak taat kepada pemerintah, kami ambil dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin Saifah 189. Masalah lengkap. Yajibu imtisal amril imam fi kulli ma lahu fihi wilayatun kadaf izzatatil mal ad-dhahir fa in lam takun lahu fihi wilayah wa huwa minal huquq al-wajibah awil mandubah jaja adaku wilayah wal istiqlal bisarfi fi masarifi wa in kana al-amr bihi mubahan aw makruhan aw haraman lam yajib imtisal amrihi fihi kama qalahu. Dalam hal tersebut apabila tidak ada pertentangan di antara perkara hal yang makruh atau hal yang haram. Apabila pemerintah membuat keputusan untuk melakukan hal haram atau hal makruh, itu tidak wajib untuk imtisalul amril imam. Ini kan ibadah haji kan hukumnya wajib bagi yang istitoah. Jadi seakan-akan imam itu untuk melakukan hal keharaman, yaitu meninggalkan ibadah haji, maka kita tidak wajib untuk mengikuti imam. Terima kasih. Ini dari Pondok Darut Tauhid sudah menjelaskan jawabannya. Jadi cenderungnya beda. Itu kan justru menguatkan jawaban bahwa nanti ada kasus yang orang haji furoda itu justru dia malah melanggar pemerintah. Berarti menurut dia kan peraturan pemerintah itu wajib ditaati. Ketika dia tidak ditaati kan otomatis pengaruhnya itu cuma keharamannya. Dan saya menganggap aturan pemerintah yang sudah diundangkan itu semuanya untuk kemaslahatan, wajib ditaati. Maksudnya masalah aman ya. Dari Mudaris Kudus menegaskan kalau takbir yang dibacakan oleh Darut Tauhid itu memasukkan tafsir ketika peraturan ini terdapat masalah yang aman dan wajib ditaati zahiran wa batinan. Lah, monggo dari Darut Tauhid apakah mengatakan peraturan dalam sistem haji di Indonesia ini termasuk ada pembatasan dan list tunggu ini ada masalahnya apa tidak? Kalau dari kami, maslahat itu ada debitnya. Iya. Dua, fitur maslahat. Satu, indirojwa fi maqasidi syari'. Dua, ada muma'aridiyah lil kitab. Yang ketiga, ada muma'aridiyah li sunnah. Yang keempat, ada muma'aridiyah lil qiyas. Yang kelima, ada mutafwitihah maslahatu ahamu minha. Sekarang yang yang pas dengan pemerintah itu apa di kemaslahatannya tersebut? Hanya untuk membatasi kota. Masalahnya itu di titik apanya? Ini deskripsinya sudah jelas ya. Artinya secara umum negara pemerintah kan mengatur rakyatnya. Dalam hal ini adalah bab haji dan itu. Ketika haji itu diatur pemerintah, ini berarti benar-benar diatur ya sesuai dengan prosedurnya, ya berarti harus ditaati. Nomor satu itu. Nomor dua, kita tadi sudah membahas secara panjang. Furoda itu yang bisa mengeluarkan visanya adalah kerajaan Arab Saudi. Pemerintah pun kan tidak bisa mengeluarkan. Cuma ketika furoda harus ada lapor kepada yang menangani, yaitu Kemenang. Dalam hal ini ketika dia dimonitoring oleh Kemenang, apakah itu bukan berarti masuk dalam hal kemaslahatan yang tadi ya? Artinya menentang qiyas, menentang hadis dan seterusnya itu. Ada laporan tulisannya. Jadi Wonten harus ada laporan. wonten ya, undang-undangnya pun ditampilkan apa jadi? Harus ada laporan. Mungkin ada Lapor dan dilindungi negara. Pokoknya biar nanti jelas dengan undang-undang.
ditampilkan nomor dari panitia karena itu poin penting dari jawaban. Yang furoda, yang furoda. Ini deh, coba nih. Ada nanti kan diselenggarakan ibadah haji khusus PIHK. Adapun PIHK yang memberangkatkan jamaah itu harus melapor ke Menteri Agama. Jamaah harus melapor PIHK. Jadi gini nggih. Report boten ngeten. Coba saya kerucutkan. Ngeten. Semua visa itu yang mengeluarkan dari Arab Saudi, baik itu yang reguler dan furoda. Visanya itu memang dari sana semua. Cuma kalau furoda itu sifatnya tidak usah menunggu. Tadi dari Darul Tauhid, maaf, negara itu bukan membatasi, tapi dari Arab Saudi yang berkompeten fasilitas dan kuota mereka itu mampunya menampung berapa haji, ya itu yang disediakan, yang dikeluarkan. Karena di sana itu ya, kalau di Mina itu sudah tidak kuat lagi, baru dibuat lagi ada Mina Jadid, tidak nampung lagi, buat pelebaran lagi ada Mina Jadid itu Jadid, juga sangat membeludak. Jika semua jamaah itu diperbolehkan, nanti ada namanya apa chaos, ada apa tidak bisa menampung, fasilitasnya tidak mampu, dan nanti ada tabrakan kebanyakan orang. Makanya di sana yang mengatur, saya mampu memfasilitasi baik keamanan, akomodasi itu sekian juta jamaah. Selain itu saya tidak mampu. Jadi itu alasannya dari kerajaan Saudi membatasi jamaah. Misalnya ya, ini menampung 1.000 orang. Kalau datang lebih dari 1.000 tidak kuat. Bukan berarti menghalang-halang, tapi memang jamaah haji tidak muat ketika diizinkan semua. Jadi diatur. Ada kaidah menjaga keamanan nyawa itu lebih didahulukan daripada ibadah. Terima kasih. Ini persoalannya seperti itu. Dan akhirnya mereka kemudian ada pihak travel ada ngomong bagaimana pihak kedutaan Saudi kemudian tersinggung gitu ya, tersinggung karena terkait dengan keuangan dan sebagainya. Kalau nggak salah tuh maktur, travel maktur atau apa, ngomongnya nggak enak didengar oleh pemerintah Saudi, akhirnya harus diangkat. Yang dikasih hanya strik. Ya, dikasih satu misal travel semestinya memberangkatkan 100 orang, dapat hanya 5 orang. Nah, sudah dicegah oleh pihak travel, mereka masih memaksakan. Otomatis mereka tidak di bawah koordinasi travel. Layanannya otomatis tidak seperti yang dijadikan, karena sudah mestinya harus berangkat bareng-bareng, tapi yang dapat bisa cuma dari 100 itu satu misal hanya 6 orang, hanya 10 orang. Nah, pihak travel kan merasa dirugikan, nggak mungkin dong harus menyewa. Itu sudah mengeluarkan tiket dan sebagainya, seperti kan $2.000 kali berapa itu? Hangus berapa ratus, hangus. Yang saya gitu. Itu seperti itu persoalannya. Nah, mereka yang terlantar karena memang dari awal itu sudah tidak di dalam koordinasi travel. Mulanya ada mungkin di medsos kan, di produk begini persoalannya seperti
Itu sehingga mereka merasa terlantar seperti hanya mereka ketika kita waktu di Kairo itu jika dipikir dari Mesir ke sana paspor hijau itu paspor internasional. Kalau orang bisa berangkat ke Saudi pakai paspor hijau kebingungan. Tapi kalau bagi mahasiswa atau bagi orang-orang yang anak-anak muda dan sebagainya itu nggak jadi persoalan gitu. Karena paspor hijau bisa kemana-mana. Dulu kan diklaim paspor hijau ada tidak resmi, padahal justru resmi itu. Nah, untuk mendapatkan bisa berangkat ke Mekah itu bermacam-macam caranya. Ada menggunakan apa namanya visa taksyirah haji, ada taksyirah ziarah, ada taksyirah amal gitu. Jadi saya berarti kalau luluskan dulu. Berarti untuk haji furoda itu mestinya satu paket ya. Artinya mendapatkan itu dapat yang terlantar itu karena sudah jangan berangkat cuma itu berangkat akhirnya tidak mendapatkan layanan sama sekali. Itu bukan salah travel tapi salah individual itu memaksakan berangkat terpaksa karena itu di sana tidak mendapatkan. Maksudnya pun satu paket itu dapat visa dari kedutaan Arab Saudi, terus sana dihandle sama travel yang ada di lain itu. Sebetulnya itu taksyirah kedutaan saya itu kerjasama dengan Indonesia itu apa namanya? Kalau mujamalah lain itu, mujamalah itu biasanya kan mujamalah itu kok bahasa basi atau bagaimana ya. Nanti mau bayar berapa maka nanti dapat apa? Taksyirah. Dapat apa? Dapat taksyirah apa namanya? Visa. Aslinya gratis. Kita paham sekali kan? Visa haji, visa umroh gratis di seluruh dunia dari Mekah, dari Saudi diberikan kepada siapa? Gratis sebetulnya. Cuma sekarang kan, nah, lumayan kan kalau mereka, nah gitu. Ya saya bukan apa dengan. Coba begini ya. Saya ingin bahasnya dari sisi fikih ya. Dalam contoh-contoh fikih yang sah ma'al hurmah itu semua terkait dengan syurut ataupun arkan. Memang ada yang kharij, ada yang khariji. Satu contoh begini. Orang sholat fi ardil mahsubah. Kenapa sah hukumnya haram? Karena sholat butuh tempat. Tempatnya haram. Kemudian sholat wudhunya wudhu biawak bima yang masuk karena termasuk arkan wudhu, termasuk apa itu kebutuhan wudhu adalah menggunakan air. Ketika airnya masuk maka di sana sah ma'al hurmah. Saya contohkan lagi al-be' fi nidail jum'ah. Kenapa haram? Karena ada larangan di waktu itu untuk segera melakukan apa yang terkait dengan ibadah sholat Jumat. Sedangkan pasti ada waktunya. Dia melakukan di waktu yang dilarang. Sedangkan masalah tadi melaporkan itu perkara yang tidak terkait dengan nafsu ibadatul hadis. Tidak terkait dengan nafsu ibadatul hadis. Jadi arkannya, syurutnya ini tidak terkait. Jadi ibadatul hajnya tetap sah. Tidak lapornya adalah kesalahan, tidak mentaati peraturan pemerintah yang tidak menjadikan kaitannya ibadah hajinya haram tidak. Betul nggak? Jadi sah tanpa haram, keharaman atau kesalahan tidak melapor itu perkara yang terpisah dengan ibadatul hajj. Itu contoh-contoh sahih ma'ruf. Coba saya bertanya atau terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Zainal Ami bagus itu. Jadi ibadah haji dengan aturan pemerintah itu beda, Mas. Jangan selalu dikaitkan pemerintah, sidik-sidik pemerintah, sidik-sidik pemerintah, jangan. Sebab umpama itu berkaitan, itu saja belum bisa mengatakan bahwa itu haram.
tapi hukumnya khilaf. Ibarat yang ada di Bukhya, di Wihayatul Zain, masalah aturan pemerintah intisanul amri itu ditolak oleh Imam Suyuti dalam kitab Asbah. Kesimpulannya khilaf. Maka apabila haji ini dianggap melanggar aturan pemerintah, dianggap misalnya, umpama dianggap melanggar aturan pemerintah, yang wajib melaporkan itu hukumnya tidak langsung divonis haram, tapi hukumnya khilaf. Itu perlu ditinjau ulang. Itu sudah dibicarakan di PBNU terus urusan itu. Iya, betul gini. Jadi makanya yang hanya menemukan ibarat Bukhya, ojo terus Bukhya di goa-goa, di bakso-bakso sana Bukhya itu, di sana Bukhya itu, tapi itu terus. Tapi coba sekali-kali membaca kitab Asbah An-Nadawi. Kitab Om itu juga ada. Nah, Punten ya, itu kalau singkat dalam permasalahan monitoring, lapor melapor. Tapi kalau lebih luaskan lagi, orang tanpa fitnah ngorek Mekah haji, kemudian nanti ada lagi yang model lain. Kalau itu tidak ada pembatasan dan penegasan dari peraturan pemerintah, apa nantinya tidak menimbulkan mafsadah? Gini ya, masalah yang ditimbulkan dari pelanggaran tidak lapor itu juga yang membuat laporan itu yang buat undang-undang itu. Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau yang membuat laporan itu tidak membuat masalah, kalau yang membuat undang-undang. Jadi semua aturan yang dibuat dianggap berakibat masalah. Itu masalah sebenarnya dibuat oleh yang membuat undang-undang itu sendiri. Begitu. Jadi makanya tidak mempengaruhi hukum. Jadi enaknya saya juga cocok sependapat dengan Mutaris itu cocok. Tapi jangan langsung divonis haram. Yang haram itu bukan ibadahnya, tapi melanggar aturannya itu. Jadi hajinya tetap sah dan tidak haram. Yang haram hanya tidak mengikuti aturan pemerintah, itu saja tetap fi khilaf. Terima kasih. Jadi gini, ini hukum yang istiqlal seperti yang dikatakan di Pak Yai ini. Kalau menurut saya istiqlal tidak ada hubungannya memang. Jadi ada mengintirali ulil amri haramun, bahkan tafsir kata beliau berbagai si Abi Jabroh ya. Tapi kalau masalah haji ini ada hukum tersendiri, yaitu tetap sah. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Karena apa? Yang namanya ibadah yang ada hukumnya dengan yang ada keterkaitannya dengan wilayah atau kekuasaan pemerintah itu bukan haji, tapi seperti zakat. Itu kan memang ada kan, sehingga di situ ada amil kan, sehingga itu ada amil. Maka dia harus ada wilayah atau kekuasaan daripada wilayah. Tapi kalau masalah haji ini kan enggak. Dengan arti apa? Masalah visa dan lain sebagainya ini adalah tersendiri, hukum tersendiri. Itu. Punten kita ini, apakah untuk urusan haji ini tidak masuk dalam ruang lingkup kebijakan pemerintah? Tidak ada. Jadi dalam arti ini, yang ada kebijakan masalah pemerintah ini adalah masalah administrasinya, dalam masalah visa dan sebagainya. Dan andai kan tidak ada haji, kita masalah visa kan memang wajib kan gitu. Kan istiqlal, tidak ada hubungannya dengan haji, gitu. Ini saya tidak masuk kepada dari musuhnya atau di sini kelihatannya tadi menurut pembaca mengarahkan bahwa peraturan pemerintah yang dibuat itu, saya setuju itu memang amrun yang origin dari datul ibadah haji, saya setuju. Tapi itu nanti takbir yang kami ambil tadi dari Bajuri ya, yang mengatakan haji itu sah ma'al hurmah. Coba kami baca aja lah nanti kalau memang itu cocok untuk memperbandingkan masalah ini kan. Monggo kira. Ya, kami baca dulu aja. Ya nanti ada arahan ke kalau memang itu
tidak berpengaruh bagi di sini kami baca yang dari Bajuri. Warrobi'atu al-wuqufu an fardil Islam wasatuha al-islamu wa tamyizu wal bulugu wal khurriyatu wa ilam yakun mustatihan fayaqafu hajjul fakiri an hajjatil Islam wa in haruma alaihi safar lahu in khasawa minhu dhururun likama liha. Di sini kita ngomong sana ditampilkan nomor yang dari Sunan Syarikirip, yang dari Bajuri, yang ya itu. Darul Fikr. Kempun, kalau kirim nih. Modul kita. Ini kempun. Siapa sih di sekolah? Itu yang al-Qur'annya mana? Sudah hasolat juga hasolat. Kita coba mau masuk ke situ gitu. Nanti kita kalau mau memutuskan kita coba itu kan di sini arahnya. Jadi begini ya. Ngapunten ya, mau coba mengungkapkan keeskalan kepada yang mau dirumuskan ini. Dari ibarat yang mungkin pemahaman saya. Ini kan menyangkut istitoah. Ya. Menurut istitoah. Di sini ada mubasyarah dari seorang fakir, mubasyaratul haji dari fakir. Di situ dia kena doror secara pribadi. Doror mengenai pribadi. Doror ini kalau kita coba masuk kepada yang haji lewat selain pantauan pemerintah, pasti terkena doror. Karena apa? Kami menganggap bahwa ketika pemerintah Saudi dan pemerintah itu sudah punya kesepakatan, jatah kamu sekian, nanti yang undangan sekian, semuanya harus dipantau seperti itu. Nah, kami coba memasukkan itu dalam kasus al-fakir, hajatul fakir. Di situ masuk ke ranah istitoah. Nah, ketika dia mampu haji sah, tapi ketika dia kena doror imbas daripada haji yang dia lakukan, dia terkena hukum haram. Hajinya haram. Oh, safari sekarang. Safari. Tapi kan safarnya haram, hajinya walaupun sah tetap kena hukum haram karena dia doror itu tidak bisa terlepas dari dia. Ketika dia memaksakan doror tidak bisa terlepas dari dia. Nanti dulu. Jadi apa pasti kalau tidak pelapor itu doror ya? Apa mesti? Kita 4 kali nggak ada masalah, kepenak. Lalu dibagi maju. Jika mungkin Pak Ilham Tasati Pak Hajio. Ya kalau bisa mati ya. Pak Ilham Tasati Pak Hajio. Nah, sampai tak mampu berangkat kasih itu malah mampu di duit tanggung biaya kuliah, biaya ngaji gitu. Itu di Mesir. Nah, kalau di Indonesia mungkin kaji ini manis takoka. Tapi bagi mahasiswa pada saat dulu itu Pak Ilham Tasati Pak Hajio untuk duit mereka bisa kerja di travel jadi gaya duitnya akeh. Lu kata ketika ini saya ini realistis itu ini ceritanya. Nah maka dari itu ingin saya terkait dengan haji furoda ya, haji furoda. Nah haji furoda kan memang sudah ada aturannya kan. Nah, kalau otomatis kalau membahasnya haji furoda karena haji furoda sudah ada aturannya. Monggo yi. Masya Allah. Masya Allah, ya ahlan wa sahlan, Masya Allah, ya. Karena haji furoda ada aturannya, dan mestinya mengikuti aturan yang ada, ya kan? Maka dari itu ya, karena sudah izin dari pemerintah dan sebagainya, kita mau terapkan saja bahwa haji furoda itu sah-sah saja dan tidak ada hukum haram. Yang saya seperti itu.
peraturan pemerintah, padahal haji forodeh ada undang-undangnya dan terjadi itu mengikuti aturan pemerintah, meskipun itu tidak menggunakan kuota haji yang melalui pemerintah, tetapi kuota haji yang bahasanya mujahalah. Nggih. Kula mboten pengen dekat oleh musola, mboten kelas kula mboten. Nggih. Nah, di sini coba kita nanti memahami kenapa pemerintah mengatur hal sedemikian rupa. Nggih. Untuk haji furoda harus ada lapor. Karena itulah yang menjadi memang tugas dari pemerintah, ya. Dan itulah yang memang tugas dari travel sendiri itu untuk supaya legal. Nah, itu dia harus menaati regulasi yang jadi buat. Saya belum punya anggapan sampai sekarang bahwa itu tidak berpengaruh kepada kesabsahan haji dia, keharaman atau masih diubah. Karena ini ketika mungkin forum ini mau memutuskan di situ tidak haram. Ini nanti berat dalam artian apa? Ini kan ada unsur melangkahi pemerintah. Moderator. Monggo. Begini, Mas. Dari sini itu tetap setuju, sependapat kalau memang tidak melapor itu hukumnya tidak boleh. Tapi tidak bolehnya itu tidak sampai mengharamkan hajinya. Tapi tidak lapornya itu yang haram. Itu masalah. Jadi pendapat dari itu sudah bagus itu pakai takhasolah minudor. Betul. Kalau memang terjadi mandarot, memang tidak boleh. Sebab segala sesuatu kalau memang ada mandarotnya memang haram. Tapi ini bukan mandarot yang yakin itu, tidak. Ini bukan berarti tidak lapor, bukan berarti dorolon dikembali kali. Tapi tidak lapor itu adalah hal yang lain daripada ibadah haji yang bisa menimbulkan hukum haram, tapi tidak haramnya hukum haji. Begitu loh. Jadi yang haram itu lapor atau haji, tidak lapor atau haji. Kan tidak lapornya kan? Mengkofur kan lapor kan? Namun tadi niki coba pembahasan ini tidak cuma berkutat pada permasalahan lapor kepada monitoring kemenang. Andai pembahasannya ini melebar juga kepada haji menggunakan paspor pekerja atau paspor turis, itu apakah juga hajinya tetap sah? Al-Qur'an betul. Terus nanti bisa juga nanti kalau mungkin haji secara mandiri lepas total daripada monitoring pemerintah juga sah. Sah. Kan sudah dijelaskan ya, wa'il harma itu goyah. Jadi goyah itu pol misalnya. Senajan haram amil asafah. Artinya apa? Pokoknya ada perintahan haram apapun namanya haji terus. Tapi ingatkan, dari Abi tadi itu haramnya bukan permasalahan hajinya Pak, tapi karena tidak mau lapor dengan masyarakat. Hajinya rusak. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya tetap ada catatan. Haram yang ada mungkin tifali, ulil amri, istiqlal haram tersebut. Pimpinan. Ini bisa dicontohkan dalam masalah nikah siri. Nikah siri itu juga sah. Haramnya tidak lapor pemerintah itu. Nah, betul. Jadi tidak lapor bukan nikahnya. Ini kan nggak mawar, maksudnya ya ini kan tadi kan dari tauhid itu kan tetap membaca takbirnya beliau. Mungkin jenengan saged maringi takbir yang sekiranya tidak menggunakan takbirnya beliau. Oke, pimpinan. Oke, kami coba memahami alur pemikiran Musohe dan Muharim. Sebenarnya saya pun sepakat kalau itu jelas dalam mereka itu ada pelanggaran dia kepada pemerintah dan juga travelnya jelas. Cuma di pemahaman kami, kenapa kok kami masukkan ke format? Karena itu dia itu juga terkena nafsul istitoahnya itu hilang. Nafsul istitoah yang menjadi syarat, ya syarat orang wajib haji itu hilang, gitu loh.
istitoah itu wajib haji. Kalau tidak istitoah dia haji itu sah dan tidak haram. Oke, gini loh. Coba bandingkan pendekatan yang haram mal kurma ya. Kan asal mal kurma. Asal mal kurma itu berkonsekuensi la thawabalah. Tadi sudah saya katakan ini contoh yang terbaru nikah siri ya. Kalau nikah siri kelihatannya enak bebas. Sah. Nikah siri itu syarat dan arkannya semuanya terpenuhi dan tidak terkait dengan keharaman. Apa yang dilanggar? Syarat dan rukunnya tidak dilanggar, hanya tidak lapor. Berbeda dengan wudu bima'in masuk. Airnya wudu itu tidak bisa terpisah dengan air. Ketika airnya itu masuk, sah, ada haramnya gitu. Terkait dengan ibadiyat ibadah. Fi waktu nidai Jumat memang diharamkan di waktu itu melakukan tidak hanya hal-hal yang dia tidak segera mengerjakan terkait sholat Jumat. Tapi kalau masalah lapor itu kan hal tersendiri yang tidak terkait dengan arkan dan syurutul haji. Dan sehingga kita mau ke haram itu jalurnya mana? Tidak ada jalurnya. Lapornya memang tidak lapornya haram. Seperti nikah siri tidak lapor itu haram itu. Jadi yang saya maksud cuma gini, ketika dia menjatuhkan sesuatu pilihan pekerjaan berupa haji lewat sesuatu yang menjadikan dorong kepada dirinya, apakah kita tidak menghukumi? Padahal dalam kasus yang kemarin aja itu sampai dia tidak bisa haji. Ada efek ketika dia milih tidak lapor ya, efek ini dia itu mesti menjatuhkan dorong kepada dorong ya kami sorot itu dorong. Ketika dia pilih suatu apa ini kami simpulkan dari juristis yang ada di mergo dilakukan ini jenis tren saja sebetulnya sederhana ya. Jadi kasus ini kemarin memang sangat ketat sekali kan, dibatasi hanya 100.000, biasanya 200.000, kemudian hanya 100.000 tambahan 10.000, pemerintah nggak bisa menghandle itu aja. Berarti kami simpulkan ya, kami simpulkan sebenarnya nggak ada masalah. Selama ini kita berangkat dari Mesir ke Mekah nggak ada masalah sama sekali nggak ada masalah. Cukup. Malah enak karuan. Jadi kami simpulkan ya dari jawaban yang sudah muncul dari Dewan Muharrar dan Dewan Musyawarah tentang hukumnya melaksanakan haji furoda atau yang tidak tercatat dalam pengelolaan Kemenak ini jawabannya adalah sah dan boleh. Adapun tentang hal yang dianggap menyalahi aturan yaitu seperti tidak tercantum dalam monitoring dari Kemenak, tidak melapor dalam monitoring Kemenak, itu dianggap keharaman yang sifatnya khariji. Adapun pelaksanaan ibadah hajinya ini tetap sah dan boleh. Setuju ya? Ya itu betul. Cuma persoalannya furoda itu lapor kami. Ternyata furoda lapor ya. Kalau berarti ya kami menggambarkan semuanya prakteknya furoda yang lewat mujamalah. Visa mujamalah itu mesti satu paket. Ada visa dari kedutaan, ada travel yang ditunjuk, dan pasti sudah lewat monitoring. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kedua,